Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai mikroskop. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dukung kakak dengan klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga mendapat manfaat dari video ini. So, let's get started. Di Indonesia dan di negara-negara lainnya sekarang ini telah mewabah suatu penyakit yang bernama COVID-19. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh satu mikroorganisme yang bernama virus corona. Nah, pernahkah adik-adik melihat virus corona? Virus corona ini berukuran sangat kecil sekali, sehingga virus ini tidak dapat dilihat langsung dengan mata, sehingga kita memerlukan suatu alat untuk melihat virus ini. Alat tersebut adalah mikroskop. Selain virus, juga terdapat beberapa makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tak tampak oleh mata biasa. Makhluk hidup yang berukuran sangat kecil tersebut kita namakan dengan mikroorganisme, seperti virus, bakteri, protozoa, dan lain-lain. Kata mikroskop diambil dari bahasa Latin, di mana mikro artinya kecil dan skop artinya melihat. Jadi, mikroskop merupakan alat bantu yang digunakan untuk melihat mikroorganisme atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tak dapat dilihat oleh mata biasa. Ada beberapa macam-macam mikroskop yang kita kenal. Yang pertama adalah mikroskop cahaya. Yang kedua adalah mikroskop monokuler. Yang ketiga ada mikroskop binokuler. Dan yang keempat ada mikroskop digital. Dan yang terakhir ada mikroskop elektron. Secara umum, bagian-bagian mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Pada bagian optik mikroskop terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan juga cermin. Sedangkan bagian-bagian mekanik mikroskop terdiri dari tabung, meja preparat, penjepit objek, pegangan, pemutar kasar, pemutar halus, kondensor, sendi inklinasi, dan juga kaki. Agar adik-adik semakin paham mengenai bagian-bagian mikroskop, mari kita bahas bagian-bagian mikroskop ini satu persatu dan kita jabarkan fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik dari mikroskop. Lensa okuler ini berhubungan dengan mata langsung untuk mengamati benda yang akan diamati. Lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Yang kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan salah satu bagian optik dari mikroskop. Lensa objektif ini adalah lensa yang berada di dekat objek atau benda. Fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri dari 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Berikutnya adalah diafragma. Diafragma merupakan bagian optik dari mikroskop. Fungsi dari diafragma adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Bagian optik yang terakhir pada mikroskop adalah cermin.
Cermin yang terdapat pada mikroskop terdiri dari dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin pada mikroskop ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Berikutnya kita bahas bagian mekanik pada mikroskop. Pertama ada tabung mikroskop atau kita sebut dengan tubus. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Berikutnya adalah meja sediaan atau meja preparat. Meja preparat ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Bagian mikroskop mekanik selanjutnya adalah klip atau penjepit objek. Penjepit objek ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Bagian mekanik lainnya ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Kemudian ada bagian yang bernama pemutar halus atau mikrometer. Mikrometer ini merupakan bagian mekanik dari mikroskop. Fungsinya adalah untuk menggerakkan, menjauhkan, atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau secara halus. Selain pemutar halus atau kita sebut dengan mikrometer, juga terdapat makrometer sebagai pemutar kasar. Pemutar kasar atau makrometer ini juga merupakan bagian mekanik dari mikroskop. Fungsinya adalah untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Berikutnya ada bagian bernama kondensor. Kondensor ini merupakan bagian mekanik dari mikroskop. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Kemudian, bagian mekanik pada mikroskop lainnya ada skrup atau engsel inklinasi. Fungsi dari engsel inklinasi atau skrup ini adalah untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Bagian mekanik yang terakhir pada mikroskop adalah kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian, mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Langkah yang kedua adalah putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara yang pertama, aturlah diafragma untuk mendapat cahaya yang terang. Kemudian, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai dengan kondisi ruangan. Pengaturan ini dilakukan dengan cara melihat lensa okuler, apakah lapang pandang atau sudah terang atau sudah jelas.
Ingat bahwa beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu, sehingga tidak perlu mencari cahaya, cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Langkah yang keempat adalah siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Langkah berikutnya adalah aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara yang pertama putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Kemudian pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat ya adik-adik, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer. Hal ini dilakukan untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi langkah-langkah yang tadi diulang dari awal. Nah, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Semoga adik-adik bisa segera mempraktekkan bagaimana cara menggunakan mikroskop di sekolah masing-masing. Demikian penjelasan kakak mengenai mikroskop. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dukung kakak terus ya dengan cara klik subscribe, like, dan share ke teman-teman semua agar teman-teman semua juga mendapat manfaat dari video ini. Oh iya, jangan lupa juga klik loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video-video terbaru dari kakak. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya Kak Intan undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.